doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat beliau. Ada di antara doa-doa itu disebutkan di saat apa beliau baca. Ada juga yang disebutkan secara umum di dalam sholat beliau. Kalau disebutkan secara umum, boleh difahami di saat beliau sujud atau sesudah tasyahud sebelum salam. Karena memang waktu terbaik dalam sholat untuk berdoa dua waktu itu, di saat sujud atau sebelum salam. Kalau toh ada doa di luar itu, paling sesudah takbiratul ihram, tawajjuh. Bisa macam-macam, bisa doa, bisa juga bacaan akidah sebetulnya. Wajjahtu wajhiya itu akidah, Allahumma ba'id baini itu doa. Nah, di antara doa-doa Rasul dalam sujudnya, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim 1112 dan Imam Abu Daud, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di sujud beliau. Enggak ada disebutkan di sujud yang mana, pokoknya di sujud beliau. Silahkan difahami mau sujud pertama, kedua, mau sujud terakhir, atau di semua sujud. Kata sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca di sujud beliau. Berarti doa Rasul di momen ini didengar oleh sahabat dalam sholat. Allahumma gfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, berikan ampunan untukku untuk dosa-dosaku semuanya, baik dosa yang kecil ataupun yang besar, doa yang awal ataupun yang akhir, doa yang terang, dosa yang terang-terangan atau diam-diam tersembunyi. Ya Allah, berikan ampunan untuk dosa-dosaku semuanya, baik dosa-dosa yang kecil ataupun yang besar, dosa yang awal ataupun yang akhir, dosa yang terang-terangan atau tersembunyi, rahasia. Di doa yang lain, hadisnya pun sahih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari, suatu malam, aku kehilangan Rasul. Pada mulanya bareng aku di tempat tidur, kok tahu-tahu nggak ada. Aku kehilangan Rasul. Fadhanantu annahu ataba'du jiwarihi. Kata Siti Aisyah, aku menduga jangan-jangan Rasul mendatangi istrinya yang lain. Fatalabtuhu, kata Siti Aisyah, maka aku cari, kondisi gelap. Aku cari beliau, keberadaannya di mana? Fa'idha huwa sajidun, diraba-raba, ternyata beliau sedang sujud. Riwayat yang lain, Siti Aisyah tangannya menyentuh telapak kaki Rasul yang sedang tegak berdiri.
Bisa ditafsirkan macam-macam, apakah nyentuh saat itu Siti Aisyah masih pakai selimut atau ketemu langsung tangan dengan kaki Rasul. Itu semua kemungkinan-kemungkinan yang karena itu dalam hal sentuhan batal atau tidak, 4 mazhab ada perbedaan pandangan. Kata Siti Aisyah, aku cari-cari, aku raba-raba, ternyata Rasul sedang sujud. Taunya Siti Aisyah karena posisi kaki Rasul sedang tegak, telapak kakinya. Yaqulu, saat itu beliau sedang membaca Rabbighfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Wahai Tuhan, berikan ampunan untuk dosa-dosaku, baik dosa yang aku ngumpet-ngumpet, aku sembunyikan, atau yang aku melakukannya terlihat oleh orang lain terang-terangan. Banyak doa-doa lain yang dilakukan Rasul di momen sujudnya, hampir semuanya mengandung istighfar, permohonan ampun untuk dosa-dosa beliau. Padahal Allah, sering kita dengar, Allah sudah berikan jaminan dosa-dosa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diampuni oleh Allah. Dosa yang duluan atau yang belakangan? Duluan dari sebelum pengumuman Allah tentang pengampunan itu, belakangan atau setelah pengumuman dari Allah itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu adanya jaminan itu, jaminan untuk pengampunan semua dosa-dosa beliau. Kita pun sering mendengar adanya hal itu, bahwa dosa-dosa Rasulullah yang dulu, yang belakangan, semuanya sudah diampuni oleh Allah. Para sahabat pun tahu itu. Nah, itu ketika sahabat nanya kepada Rasul, di antaranya Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika menyaksikan betapa sholatnya Rasul itu demikian dahsyat, terutama sholat malamnya, sampai kaki beliau bengkak karena berdirinya lama. Ketika beliau berdiri lama, otomatis rukuknya, sujudnya pun akan ikut lama sedikit di bawah berdirinya, tidak jomplang, sebagaimana sudah kita ketahui. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Ini persaksian Siti Aisyah ketika Rasul malam di rumah beliau dan beliau Rasulullah mengerjakan sholat. Kebiasaan Rasul bangun malam, sholat malam, hingga kedua kaki beliau bengkak, saking berdiri lama. Menyaksikan hal itu, faqalat Aisyah pun bertanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan sholat sedemikian hebatnya, sedemikian dahsyatnya, padahal Allah sudah berikan jaminan dosa-dosamu diampuni, baik dosa yang terdahulu atau yang belakangan. Rasulullah sudah dapat jaminan dosa-dosanya diampuni semuanya oleh Allah, tapi ibadahnya dahsyat banget. Ketika ditanya seperti itu, jawaban Rasul enteng, kata beliau, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah justru karena itu aku harus menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur lagi?
dapat ampunan dari segala dosa, itu anugerah besar. Jaminan ampunan untuk Rasulullah pasti. Untuk kita jalankan amalan-amalan yang oleh Rasul dinyatakan siapapun yang melakukan ini akan diampuni dosanya. Kita jalankan aja, jangan pastikan pasti dosaku sudah diampuni. Karena boleh jadi dalam pelaksanaannya ada kekurangan-kekurangan. Padahal yang dimaksudkan oleh Rasul, siapa yang melakukan ini dengan pelaksanaan yang sebaik-baiknya, Allah akan ampuni dosanya. Falamma kasura lahmuhu, Rasul semenjak fisiknya masih kuat, masih langsing, sampai ketika selanjutnya tambah usia, fisik beliau tambah besar. Falamma kasura lahmuhu, ketika daging tubuh beliau semakin banyak. Bahasa lain dari ketika fisik beliau tambah gemuk, tambah berat, sholat jalisan, beliau sholatnya sambil duduk. Sudah nggak kuat berdiri lama, sholat sambil duduk. Fa'idha arada ayyarka'a, ketika beliau mau ruku, baru beliau berdiri. Ketika mau ruku baru berdiri, masih ada sedikit bacaan. Faqara'a, beliau baca, summa raka'a, baru beliau ruku. I'tidal, duduk lagi, sujudnya sambil isyarat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 4837, Imam Muslim 7302. Jadi siapapun yang masih bisa berdiri, kalau toh berdirinya nggak kuat lama, tetap ada berdirinya. Sebagaimana Rasulullah contohkan. Boleh juga di awal berdiri, begitu udah terasa gemetar, duduk. Masing-masing kita yang tahu, ketika kita merasa sudah lebih kuat lagi, berdiri. Udah lemah, gemetar, duduk lagi. Rukuk sujud nggak bisa sambil berdiri, ya dalam posisi duduk. Jangan dari awal, padahal bisa berdiri, semuanya dikerjakan sambil duduk. Itu untuk mematuhi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dicurhati oleh sahabat Imran bin Husain yang saat itu sedang sakit bawasir, hernia. Rasul berikan jawaban lengkap, sholli qa'iman. Kamu bisa berdiri, sholatlah berdiri. Fa'ilam tastati, nggak bisa berdiri atau nggak mampu berdiri, cuma sebentar, udah gemetaran, faqa'idan, sholatlah duduk. Duduk pun nggak kuat karena memang fisiknya sudah lemah banget, fa'ala jambin, sambil tidur. 3 pilihan, berdiri, duduk, tidur. Ketika kita mampu berdiri, jangan lewatkan berdiri. Masih mampu duduk kok langsung sambil berbaring, sebagian besar ulama berpandangan tidak sah sholatnya. Masih mampu duduk kok sholat sambil berbaring, sebagian besar ulama berpandangan nggak sah sholatnya. Ada kesan main-main, nggak serius. Beda halnya mampu berdiri sholat sambil duduk untuk sholat sunnah, ulama sepakat itu boleh. Jaminan dari Allah bahwa seluruh dosa Rasul sudah diampuni di surah Al-Fat ayat 2. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Inna fatahna laka fatham mubina.
Sesungguhnya aku akan pasti berikan kemenangan kepadamu wahai Rasul, kemenangan yang sangat gilang gemilang. Ketika surah Al-Fat ini diturunkan, Allah belum berikan kemenangan. Tapi itu janji yang pasti Allah penuhi. Dan diturunkannya surat itu di momen Hudaybiyah. Bersama para sahabat dari Madinah, Rasul berangkat menuju Mekah. Sampai di wilayah Hudaybiyah, Rasul berhenti bikin kemah. Rasul kirim sahabat Utsman untuk minta izin pada penguasa Mekah saat itu, kafir Quraisy, untuk datang ke Masjidil Haram, Ka'bah, untuk tawaf. Ternyata penguasa Mekah pada saat itu tidak berikan izin. Sebelum informasi izin itu datang, Rasul sudah angkat sumpah para sahabat untuk siap menegakkan perintah Allah walaupun harus perang. Perjanjian Hudaybiyah. Ketika ternyata penguasa Mekah tidak mengizinkan, yakin andikan Rasul tetap berangkat lawan penguasa Mekah, Allah berikan kemenangan. Tapi Rasul enggak, Rasul patuh dengan sang penguasa Mekah saat itu. Ketika Rasul berbalik ke Madinah, banyak sahabat yang kecewa. Kita udah siap fisik untuk perang, kenapa kita harus pulang? Dalam perjalanan itulah Allah turunkan surah Al-Fat. Sesungguhnya kami pasti akan berikan kemenangan kepadamu wahai Rasul, kemenangan yang sangat besar. Apa kemenangan yang dimaksud? Mufassir berbeda. Mayoritas mufassir menyebutkan Fathu Makkah. Mayoritasnya. Dan memang betul, tahun berikutnya Rasul balik ke Mekah tanpa ada peperangan, nggak sekedar Rasul tunaikan haji, bahkan sekaligus ambil alih Mekah. Nah, semenjak saat itu Allah umumkan ini, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar supaya Allah berikan ampunan untukmu, untuk dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang belakangan yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan juga untuk Allah lebih sempurnakan lagi nikmatnya atasmu, wa yahdiyaka, dan Allah selalu berikan kamu petunjuk siratal mustaqimah, untuk selalu berada di jalan yang lurus. Jemaah dan Allah wa yakum ajmain. Ketika ayat ini diturunkan, ayat yang materinya anugerah Allah buat Rasulullah berupa pengampunan dosa untuk semua dosa beliau, umat Islam waktu itu nanya. Ini ada dalam Asbabun Nuzul Sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 4172, Imam Muslim 4737, dan Imam An-Nasai. Ketika Allah turunkan ayat 2 surah Al-Fat, itu ayat khusus untuk Rasulullah, agar Allah mengampuni, memberikan ampunan untukmu, untuk dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, dan juga Allah akan lebih sempurnakan nikmatnya untukmu. Allah akan berikan kamu selalu dalam hidayah Allah. Qalal muslimuna, umat Islam waktu itu berkata, ya Rasulullah, hani'an laka ma'atakallah. Wahai Rasul, selamat untukmu atas anugerah besar yang sudah Allah berikan padamu. Lalu para sahabat tanya, famalana, terus untuk kami apa ya Rasul? Kalau Allah sudah berikan untukmu jaminan untuk diampuni seluruh dosamu, untuk kami apa wahai Rasul? Jawabannya Allah yang berikan. Allah langsung yang memberikan jawaban dari pertanyaan para sahabat itu. Tentu kami yang dimaksud enggak cuma para sahabat, melainkan insya Allah kita semua termasuk. Jawabannya berupa surat yang sama, ayat 5.
Surat yang sama ayat 5. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana dhalika indallahi fawzan 'azima. Dan untuk Allah masukkan orang-orang yang beriman baik laki-laki ataupun wanita ke dalam surga jamak, karena setiap mukmin laki perempuan masuk surganya enggak sama, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya, wa yukaffiru anhum sayyi'atim, dan untuk Allah lebur, Allah hapuskan dosa-dosa mereka. Bedanya kalau untuk Rasul ada kalimat wa ma ta'akhkhar min ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosa yang dulu dan yang belakangan. Untuk umat Islam cuma wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan untuk Allah hapuskan dosa-dosa mereka. Ini pun masih diperselisihkan. Sayyi'at makna asalnya dosa kecil. Dengan makna ini jaminan semua dosa kecil kita hapus. Dengan beramal soleh terhapus. Bagaimana dengan dosa besar? Ini ulama yang khilafiyah, dosa besar enggak otomatis Allah hapuskan kecuali dengan taubatan nasuha. Yang lain, dosa besar termasuk yang akan dihapus oleh Allah jika seorang mukmin muslim dia istiqomah melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita nggak perlu mempermasalahkan perdebatan itu, perbedaan pendapat itu. Yang jelas taubat harus selalu kita lakukan. Nah, kenapa Rasulullah kok masih selalu beristighfar di dalam sholat, di luar sholat, padahal beliau sudah dapat jaminan dari Allah untuk diampuni seluruh dosa-dosanya? Kita istighfar, bahkan lebih banyak dari istighfarnya Rasul, itu wajar banget. Karena yakin gak ada satupun di antara kita yang yakin kita bersih gak punya dosa. Yakin gak ada satupun dari kita yang percaya diri, yakin kita gak punya dosa, gak ada. Kecuali orang yang sombong. Rasul selalu beristighfar karena ternyata istighfar itu enggak cuma berkaitan dengan dosa. Istighfar maknanya mohon ampun, itu hikmahnya tidak cuma berkaitan dengan dosa. Ada hal lain. Rasulullah kita yakini beliau nggak punya dosa, beliau istighfar. Tadi sudah disebutkan ketika Siti Aisyah nanya. Istighfar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama tujuannya itu syukran lillah. Puncak syukurnya seseorang dengan istighfar. Boleh jadi yang selama ini kita ngerti syukur ya alhamdulillah, alhamdulillah. Istighfar. Mensyukuri nikmat Allah dengan baca hamdalah itu biasa itu. Mensyukuri nikmat Allah dengan istighfar, Rasul mencontohkan. Beliau dapat nikmat anugerah sangat besar dari Allah di Al-Fat ayat 2, pengampunan dosa. Ungkapan syukur beliau dengan istighfar. Bukan dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun di hadis yang lain, hamdalah itu syukur kepada Allah. Yang kedua, Rasulullah senantiasa istighfar karena beliau sadar ada perbuatan-perbuatan beliau yang tidak masuk kategori afdol. Bukan dosa, tapi itu bukan perbuatan terbaik. Bagi para nabi dan rasul, melakukan sesuatu kok kualifikasinya bukan yang terbaik, itu merupakan aib dalam tanda kutip. Di antara hal yang dilakukan Rasul yang itu bukan dosa tapi itu enggak baik,
bukan dosa tapi nggak baik. Pernah waktu itu, kata sahabat Sa'ad, salah seorang sahabat dari kalangan budak, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim 6394, An-Nasai, Ibnu Majah, kata sahabat Mu'ad, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatu nafarin. Waktu itu kami ada 6 orang sedang ngobrol bersama Nabi. Kami 6 orang ini semuanya sahabat dari kalangan bawah, latar belakangnya budak, hamba sahaya. Faqala al-musyrikun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang bersama Nabi ngobrol santai, datang orang-orang musyrik, para pembesar Quraisy. Mereka datang terus mereka ngomong, utrud haula'i la yastari'una alaina. Muhammad, itu orang-orang itu kamu suruh pergi dulu, baru kami akan bicara denganmu. Kami akan bertanya-tanya denganmu, kepadamu tentang Islam. Tolong itu orang-orang kecil kamu pinggirkan dulu, kamu usir dulu. Qala, kata sahabat Sa'ad, wa kuntu ana wa Ibnu Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulani lastu usammihima. Waktu itu aku, Abdullah bin Mas'ud, seorang laki-laki dari Bani Hudzail, Bilal bin Rabah, 2 orang laki-laki yang aku lupa namanya, kata Sa'ad. Ketika kafir Quraisy ngomong begitu, fa waqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sya'allahu ayyaqa. Saat itu di hati Rasul terbersit keinginan untuk memenuhi permintaan kafir Quraisy, mengusir sahabat-sahabat yang latar belakangnya budak, orang-orang kecil. Ini hati-hatinya sahabat meriwayatkan hadis ini menggunakan kata Masya Allah. Saat itu di hati Rasul ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, memenuhi keinginan kafir Quraisy. Belum sampai Rasul melaksanakan, menuruti keinginan kafir Quraisy, mengusir sahabat-sahabat kecil beliau, sahabat-sahabat dari kalangan du'afa beliau, Allah turunkan ayat untuk menghentikan keinginan Rasul yang kurang baik. Di surah Al-An'am ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ولا تطرد الذين يدعون ربهم bilgodati wal asyiyi. Jangan pernah kamu mengusir orang-orang kecil yang mereka selalu menyembah Allah pagi, siang, sore, malam. Yuriduna wajhah, mereka ikhlas menyembah Allah. Enggak ada motivasi lain, motivasi materi, enggak ada motivasi kedudukan, enggak ada. Jangan kamu usir mereka. Ma'alaika min hisabihim min syai'. Hisab mereka bukan tanggunganmu sedikit pun. Hisabmu pun bukan tanggungan mereka sedikit pun. Yang terus kamu jadikan alasan untuk kamu mengusir dia. Jika kamu mengusir mereka, fatakuna minadh dhalimin, niscaya kamu jadi bagian dari orang-orang yang dolim. Kita bisa tarik ayat ini dalam kasus saat ini sehari-hari lah.
Mentang-mentang kita pengurus masjid, masjid selalu kita kunci, ada orang ibadah kita usir masuk di sini. Banyak masjid-masjid yang di luar sholat 5 waktu dikunci. Dan alasannya bisa kita terima sebetulnya, karena sering kotak amalnya hilang. Bahkan ada yang kotak amalnya udah dibor di tembok, dilas, masih dijebol. Ketika ditanya alasannya apa? Karena itu, dikuncinya masjid karena itu, kotak amal hilang, berkali-kali hilang. Alasannya kita bisa terima secara akal. Tapi ketika selanjutnya ibadah udah selesai, ada orang yang masbuk mungkin atau orang musafir, dia mau sholat, Pak maaf Pak, sholat di samping aja, itu nggak boleh. Ketika Rasul pernah mau ngusir orang-orang ini, ditegur langsung oleh Allah. Nah karena ini diantaranya Rasul banyak istighfar, karena beliau sadar ada melakukan hal-hal yang tidak afdol. Saat itu baru ada keinginan, belum sampai keinginan itu dimunculkan, dilaksanakan, mengusir para sahabat. Baru ada keinginan di hati, Allah langsung turunkan ayat. Contoh lain kita tahu diturunkannya surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kalau di surah Abasa itu kasusnya sebaliknya, Rasul sedang bicara dengan kafir Quraisy. Kalau yang ini Rasul bicara dengan sahabat-sahabat kecil dari kalangan budak, mantan budak. Di Abasa itu Rasul sedang bicara, sedang menasehati kafir Quraisy, datang sahabat tunanetra Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. Melihat kedatangan sahabat itu, kebetulan raut muka kafir Quraisy merasa nggak suka. Sama dengan ini, di hati Rasul sempat ada keinginan untuk nggak suka juga dengan kedatangan sahabat yang tunanetra. Abasa wa tawalla. Raut muka Rasul langsung menjadi masam dan beliau melengos. Anja'ahul a'ma, disebabkan kedatangan seorang sahabat yang tunanetra. Ketika Rasul baru bermuka masam, baru melengos sedikit, Allah turunkan Abasa, beliau langsung merevisi sikap diri yang kurang baik itu. Nah karena alasan itu adalah alasan yang kedua, Rasul senantiasa istighfar. Atau di dalam sholat, kita tahu Rasul sholatnya pun nggak selalu khusyuk. Kita udah tahu hadisnya. Rasulullah dalam sholatnya nggak selalu khusyuk. Jadi nggak khusyuk dalam sholat bukan aib, asalkan kita siasati bagaimana supaya kita bisa lebih baik. Jangan nggak khusyuk diterusin, diturutin. Nggak khusyuknya karena kepikiran. Tadi anak kita begini, terus kita ikuti bayangan seorang anak kita kesini. Itu yang kita terjebak oleh jebakan setan iblis. Begitu kita ingat sesuatu di luar sholat, langsung tarik pikiran kita untuk kita kembalikan ke dalam sholat. Jadi Rasul dalam sholat pun tidak selalu khusyuk. Boleh jadi hadis yang beliau sampaikan, di antara hamba-hamba Allah ada yang mengerjakan sholat, dia cuma dapat 1/10, 1/9, terus puncaknya cuma setengah. Boleh jadi beliau ada salah satu di situ. Mungkin beliau dapat setengah, khusyukannya tidak sepenuhnya. Tidak khusyuk dalam sholat itu hal yang tidak sempurna. Itu pula yang menjadikan Rasul selalu istighfar. Bahkan di hadis riwayat Imam Muslim, sesaat beliau salam, yang terucap dari mulut beliau, Astaghfirullah.
Kalimatnya mau simpel sesimpel itu, astagfirullah, astagfirullah, silakan. Mau lebih panjang karena ada di hadis yang lain, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha, dan selanjutnya silakan. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum, silakan. Enggak perlu dipermasalahkan. Istighfarnya Rasul cuma astagfirullah. Di hadis riwayat Imam Muslim, Rasul selesai sholat beliau beristighfar. Kalimatnya gimana? Enggak ada di teks hadis. Cuma beristighfar. Ada kalimat astagfirullah itu dari perawi hadis. Ketika perawi kedua ditanya oleh perawi ketiga, bagaimana istighfarnya Rasul? Sang perawi kedua ini ngomong astagfirullah. Sahabat tidak menyebut kecuali Rasul begitu salam, beliau beristighfar. Kalimatnya bagaimana? Sahabat tidak sebutkan. Jadi kalau ada mempermasalahkan istighfarnya Rasul cuma astagfirullah, mereka yang istighfarnya panjang itu nggak ada contoh. Ini terlalu tergesa-gesa menyimpulkan. Istighfar yang panjang, astagfirullahaladzim alladzi, dan selanjutnya itu ada dalam hadis At-Tabrani, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Jadi fungsi istighfar yang kedua, untuk kemungkinan Rasul melakukan hal yang tidak utama, beliau beristighfar. Kalau buat kita, otomatis istighfar kita fungsinya untuk dosa-dosa yang tiap hari kita lakukan dan untuk yang lainnya. Lalu yang ketiga, fungsi istighfarnya Rasul, hikmah dari istighfarnya Rasul untuk memberikan contoh kepada umat beliau. Kita sebagai umat beliau tahu beliau nggak punya dosa karena dosanya sudah diampuni oleh Allah, tapi beliau tetap beristighfar. Istighfar beliau baik dalam sholat, di waktu sujud, diperdengarkan kepada para sahabat. Itu sebagai contoh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marratan. Riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari 6307, An-Nasai, Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, benar-benar beristighfar kepada Allah, wa atubu ilai, dan benar-benar aku kembali kepada Allah, fil yaumi, setiap hari, aksara min 70 marratan, lebih dari 70 kali. Ini Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Muslim lebih dari 100 kali. Di hadis yang lain sahih riwayat Imam Abu Daud At-Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasanun sahihun. Istilah hasanun sahihun yang mula-mula mempopulerkan Imam At-Tirmidzi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar. Qala, kata Ibnu Umar, rupanya Ibnu Umar waktu itu ketika Rasul hidup, beliau masih remaja. Kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'atu marratin. Aku pernah menghitung di satu majlis, di satu kesempatan duduk, Rasul membaca istighfar itu 100 kali, dihitung oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar seorang sahabat yang dikenal luas, selalu ingin mencontoh Rasul, bahkan untuk hal yang tidak masuk akal. Sampai Rasul dzikir berapa kali, ini kata beliau, aku hitung di satu sekali duduk Rasul istighfar sampai 100 kali.
Demikian inginnya Ibnu Umar mencontoh Rasul. Suatu hari ketika Rasul sudah wafat, dalam satu perjalanan di satu tempat, Ibnu Umar ontaknya berputar terus lanjut berjalan. Para sahabat dan tabi'in yang mengiringkan beliau, mereka berpikir, bertanya-tanya, ini ngapain muter? Ketika ditanya, karena dulu ketika aku mendampingi Rasul, di sini unta beliau pun muter. Aku ikuti. Ini Ibnu Umar. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Jadi kata Ibnu Umar, di satu kesempatan satu kali duduk, aku pernah menghitung Rasul membaca istighfar sampai 100 kali. Dan istighfarnya waktu itu, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan, ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha menyayangi. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Jadi Rasul beristighfar fungsinya sebagai contoh teladan buat umat beliau. Dan beliau perintahkan, enggak sekedar beliau contohkan, tapi beliau perintahkan. An Abi Burdah radhiyallahu anhu qala sami'tul Agharri wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin. Hadis riwayat Imam Muslim 7034 dan An-Nasa'i. Dari Abu Burdah, beliau berkata, aku mendengar Al-Agharri, seorang sahabat Nabi, beliau menerima dari Abdullah bin Umar. Kata Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, wahai manusia, tubu ilallah, kalian semua bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin. Aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Taubat yang dimaksud di sini istighfar. Karena taubat nggak bisa dihitung, istighfar yang bisa dihitung. Lalu hikmah, manfaat istighfar yang berikutnya, ini berlaku untuk kita juga, litahfifil ghaini, untuk meredakan kegelisahan hati, untuk meredakan hal-hal yang membebani hati. Itu fungsi istighfar. Hati kita nggak bisa tenang, khusyuk aja susah, gelisah terus bawaannya. Istighfar. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 7033, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Anil Agharri al-Muzani radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yughanu ala qalbi. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin. Dari sahabat Al-Agharri Al-Muzanni radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul bersabda, innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya pernah hatiku penuh perasaan enggak nyaman. Hatiku sepertinya tertutup, susah untuk bisa khusyuk segala macam. Fa inni la astaghfirullah, maka aku pun beristighfar kepada Allah. Saat itu 100 kali lebih. Jadi fungsi istighfar untuk membersihkan hati, meredakan perasaan tidak enak yang membebani hati. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, kalimat Rasul sesungguhnya la yughanu ala qalbi. Apa makna ghain? Kata Imam Nawawi, minal ghaini wa huwa ma
yataghassal qalbu, sesuatu yang menutup hati, yang membebani hati. Jadi Rasul pernah merasa hati beliau terbebani banget, terus beliau istighfar 100 kali. Jadi hikmah istighfar yang keempat, untuk perasaan gak nyaman yang ada di hati, istighfar. Terakhir, hikmah istighfar yang oleh Rasul senantiasa dibaca dalam sholat beliau di momen sujud adalah untuk supaya selalu mendapatkan jalan keluar dari segala masalah. Kesempitan hidup, baik kesempitan di masalah apapun, istighfar solusinya. Istighfar. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, an Ibnu Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man lazimal istighfara, siapa saja yang melazimkan, merutinkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah akan jadikan untuknya setiap kesulitan, kesempitan, ada jalan keluarnya. Wa min kulli hammin faraja, dari setiap kesedihan Allah akan berikan penawarnya. Wa razzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Istighfar. Jadi hikmah istighfar itu banyak banget. Jamaah dan Allah ayakum ajmain, yang harus kita ingat, doa Rasul di momen sujud tidak melulu berkaitan dengan istighfar. Tidak melulu itu, ada doa-doa yang lain di momen sujud yang memang disebutkan di waktu sujud.